Dunia lagi ngebut ke Mars, artificial intelligence makin gila, tapi kita masih ribut soal ijazah mantan presiden. Talk show berjilid-jilid, debat kusir tiap hari, narasumber yang itu-itu lagi. Ini kontrol sosial atau cuma komedi nasional? Apa ini strategi pengalihan isu, krisis literasi, atau memang IQ publik sedang diuji? Masih bersama Suara Ruai. Oke, kali ini kita mau dalami sebuah tulisan yang menarik banget. Ini suara yang datangnya jauh dari pedalaman Kalimantan. Tapi isinya, wah ini kayak ledakan frustrasi yang ditujukan langsung ke media nasional kita. Yuk kita bongkar bareng-bareng, apa sih yang bikin penulis ini sampai semarah itu? 3 kata. Cuma itu, bayangin sang penulis membuka argumennya langsung kayak gini, tanpa pemanasan sama sekali. 3 kata ini seolah jadi tamparan awal yang nunjukin tingkat kejengkelan yang bakal kita bahas habis-habisan setelah ini. Nah ini dia pertanyaan intinya, emang apa sih yang bisa bikin seseorang yang ngamatin dari jauh sampai semarah ini sama media kita? Kita coba cari tahu ya, akar masalahnya tuh di mana. Jadi, penulis ini sampai pakai kata memuahkan buat ngegambarin perasaannya. Ini bukan lagi soal nggak suka ya, ini udah kayak reaksi fisik gitu loh, terhadap satu topik berita yang diulang-ulang terus sampai nggak ada habisnya. Dan inilah dia sumber masalahnya. Ternyata soal perdebatan ijazah mantan presiden yang udah lama banget selesai masa jabatannya. Penulis ini ngerasa kayak seluruh bangsa ini dipaksa nonton siaran ulang isu yang sama setiap hari lagi dan lagi. Dia bahkan nyebutin secara spesifik siapa aja dan acara apa aja yang menurut dia terus-menerus membanjiri siaran kita. Penulis ini sampai ngasih julukan gorengan basi. Tahu kan maksudnya? Sesuatu yang digoreng ulang terus-terusan sampai nilai gizinya tuh hilang sama sekali. Sekarang kita masuk ke diagnosis dari si penulis tentang masalah ini. Buat dia, ini tuh udah bukan lagi soal politik yang sehat. Ini udah bergeser jadi sesuatu yang, ya dia anggap jauh lebih primitif. Dan ini kata-katanya langsung. Tajam banget kan? Dia nggak lagi ngelihat ini sebagai perdebatan politik yang wajar, tapi justru sebagai sebuah kemunduran dalam cara kita berpolitik. Disinilah, menurut penulis, letak keanehannya. Isu ini meledak bukan pas presidennya lagi menjabat loh, tapi justru setelah 2 periode penuh kekuasaannya selesai. Pertanyaannya jadi simpel banget, kenapa baru sekarang? Dan buat apa? Jadi, menurut pandangan penulis ini, media itu udah nggak nyaring lagi. Malah sebaliknya, jadi semacam megafon atau pengeras suara buat orang-orang yang cuma mau cari perhatian dan bikin gaduh. Mereka dikasih panggung utama, sementara ide-ide soal kemajuan bangsa malah dipinggirin. Oke, sekarang kita masuk ke jantung argumennya. Di bagian ini, penulis secara gamblang membandingkan ambisi dunia dengan obsesi kita di sini. Ini benar-benar inti dari semua kritiknya. Coba deh kita lihat perbandingannya, jelas banget kontrasnya kan? Di satu sisi, dunia lagi sibuk ngomongin misi ke Mars, ngomongin revolusi AI, sementara di sisi lain, kata si penulis, kita malah kejebak di perdebatan yang itu-itu lagi. Kesenjangan ini menurutnya bahaya banget buat masa depan kita. Saking gemasnya, penulis ini bahkan punya istilah sendiri, konten receh. Dan ini bukan cuma hiburan ringan yang nggak berbahaya ya. Menurut dia, konten-konten kayak gini secara aktif justru merusak kemampuan kita sebagai bangsa buat berpikir kritis dan melihat gambaran yang lebih besar. Oke, setelah habis-habisan ngeluarin kritik, penulis ini nggak berhenti di situ aja. Dia nggak cuma ngeluh, tapi juga coba nawarin solusi. Dia ngajuin beberapa langkah konkret buat memperbaiki lanskap media kita. Jadi resepnya ada 3. Pertama, regulatornya KPI harus lebih tegas. Kalau ada yang nyebarin hoaks, ya tindak. Kedua, media juga harus punya standar. Jangan asal comot narasumber yang cuma bisa bikin sensasi. Dan yang ketiga, ayo dong paksa kita semua buat melihat keluar ke masa depan dengan nyajin konten-konten yang lebih mencerdaskan di jam tayang utama. Nah, kita sampai di bagian akhir nih. Di sini, penulis udah nggak nahan-nahan lagi. Dia ngasih sebuah permohonan yang benar-benar langsung dan penuh emosi buat para insan media. Dan ini dia pesan pamungkasnya, sebuah kalimat yang rasanya kayak tamparan keras buat kita semua. Penulis ini mengingatkan lagi soal tanggung jawab media yang paling dasar. Kalian itu corong informasi, bukan malah jadi corong kebencian atau kebodohan. Pembahasan ini pun ditutup dengan pertanyaan terakhir dari penulis yang, wah, provokatif banget. Pertanyaan ini bukan cuma buat media, tapi juga buat kita semua. Sebuah renungan, kita ini mau jadi pemain atau cuma jadi penonton aja waktu bangsa lain sibuk ngejar bintang? Kalau kita terus disuguhi isu receh,
Jangan heran kalau bangsa lain sudah melompat jauh ke depan. Media punya tanggung jawab. Publik juga punya tanggung jawab untuk tidak menelan mentah-mentah narasi tanpa data. Kalau kamu setuju Indonesia harus naik kelas, like, share, dan tulis pendapatmu sekarang masih bersama Suara Ruwai.